Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizka Sari, NPM 2004 130124, Prodi Agroteknologi jurusan Pertanian dari Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan. Baik, di sini saya akan mempresentasikan beberapa materi dari pelajaran bahasa Indonesia, mulai dari bab pertama sampai bab terakhir. Baik, saya butuh teman-teman semua ya buat like, comment, share, and subscribe. Oke? Saya mohon dukungannya. Bahasa Indonesia lahir pada tanggal 28 Oktober. Pelosok Nusantara sedang berkumpul dalam rapat pemuda. Dalam rapat tersebut menghasilkan 3 ikrar yang diberi nama Sumpah Pemuda, yang berisi bertumpah darah yang satu tanah Indonesia, berbangsa yang satu, bahasa persatuan bahasa Indonesia. Perkembangan bahasa Indonesia mengalami pertumbuhan yang sangat pesat, yang bahasa Melayu menyebar ke Nusantara bersamaan dengan menyebarnya agama Islam. Sudah diterima dan dijadikan sebagai bahasa hubungan antar pulau, suku, dan antar pedagang. Lama-kelamaan bahasa Indonesia, kedudukan bahasa Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, Bab 15, Pasal 36 yang menyatakan bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Hal ini dapat diartikan bahwa bahasa Indonesia memiliki dua yaitu sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Fungsi bahasa secara umum memiliki 5 fungsi. Fungsi ekspresif, fungsi direktif, fungsi estetika, dan yang terakhir adalah fungsi fatik. Sedangkan bahasa secara khusus yaitu memiliki beberapa fungsi, antaranya sebagai cara pembelajaran dalam mempelajari bahasa kuno, sebagai pencipta hubungan dalam pergaulan hari-hari antar masyarakat, sebagai salah satu alat untuk langkah-langkah dalam menulis karya ilmiah, antara lain atau topik penelitian, membuat outline atau kerangka penelitian, mengumpulkan bahan, survei lapangan, membangun bibliografi, menyusun hipotesis, menyusun rancangan penelitian, dan melaksanakan percobaan berdasarkan metode yang Pengertian kalimat penjelas adalah uraian mengenai kalimat yang berisi penjelasan atau rincian kalimat utama dalam suatu paragraf khusus, sehingga kalimat tersebut harus menjelaskan secara detail mengenai apa yang sedang menjadi topik. Fungsi kalimat penjelas adalah sebagai pendukung atau penguat gagasan pokok yang ada pada kalimat utama. Untuk menjelaskan kalimat utama, memaparkan informasi pendukung agar paragraf lebih padu dan isi. Ciri-cirinya bersifat biasanya memiliki konjungsi atau kata-kata sambung antar kalimat. Tidaknya akan kabur jika dipisah dengan kalimat lainnya. Kalimat penjelas biasanya berupa data, fakta. Pengertian ide pokok. Ide pokok adalah rancangan pokok dalam pikiran, gagasan, atau merupakan suatu gagasan atau pikiran utama dari sebuah dasari suatu paragraf. Fungsinya memberikan penjelasan inti suatu bacaan atau paragraf sehingga pembaca dapat dengan mudah memahami paragraf tersebut dan menjelaskan inti dari suatu paragraf. Ciri-ciri ide pokok antara lain memiliki kalimat pendukung atau kalimat pengembang atau penjelasan. Ada yang mendukung, baik itu berupa penjelasan atau alasan yang menguatkan. Kemudian inti dari sebuah paragraf atau pusat.
Fungsi karya ilmiah sebagai sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Fungsi karya ilmiah adalah sebagai sarana untuk mengembangkan pengetahuan teknologi dan seni dan non-ilmiah, yaitu karya ilmiah bersifat objektif dan faktual berdasar karya non-ilmiah objektif dan fiktif atau berdasarkan imajinasi penulis. Karya ilmiah tidak bersifat persuasif, sedangkan karya non-ilmiah bersifat persuasif dan dapat merangsang imajinasi pembaca. Karya itu demi kepentingan pribadi, sedangkan karya ilmiah disusun demi kepentingan seni atau pesan batin penulisnya. Karya ilmiah mengandalkan analisis dan hipotesis, sedangkan karya non-ilmiah tidak. Gaya bahasa karya non-ilmiah cenderung formal dan baku, luas, sedangkan karya non-ilmiah gaya bahasanya cenderung sastrawi atau berkias. Dari segi penulisannya, karya ilmiah ditulis dengan metode penulisan ilmiah, sedangkan karya non-ilmiah ditulis berdasarkan jenis karya ilmiah, antara lain makalah, skripsi, tesis, disertasi. Dan yang harus dilaporkan dalam penulisan karya ilmiah yaitu penulis menggunakan bahasa sederhana dengan tata bahasa yang baku, mengurangi bahasa klise yang kurang bermakna, menghindari penggunaan kata yang bermakna sama secara berulang. Tujuan penulisan harus sesuai dengan maksud penelitian. Ada teori dan hasil penelitian yang harus dilampirkan sebagai pembuktian bahwa laporan itu benar. Fakta yaitu wawancara, observasi, kuesioner, dan studi pustaka. Adalah kegiatan menulis pada dasarnya kegiatan menyampaikan gagasan atau pikiran, kehendak, kepentingan, dan berbagai pesan kepada pihak lain. Dalam bahasa tulis adalah karya ilmiah tersebut dapat lebih baik dengan adanya gagasan dan perbedaan karya ilmiah dan karya bebas. Karya ilmiah adalah karya tulis yang dibuat berdasarkan fakta hasil penelitian. Penulisan karya ilmiah menggunakan metode karya ilmiah yang baku. Contohnya karya ilmiah yaitu tesis, skripsi, makalah, hasil penelitian lainnya. Karya non-ilmiah adalah karya tulis yang dibuat tidak berdasarkan fakta, melainkan bersifat fiktif dan subjektif. Penulisan berdasarkan metode jenis karangan dan non-ilmiah, contohnya cerpen, puisi, pantun, dongeng, dan lainnya. Pengertian paragraf. Paragraf adalah bagian bab dalam suatu karangan yang biasanya mengandung ide pokok dan penulisan dimulai dengan garis baru. Jenis-jenis paragraf diantara lain paragraf deduktif, paragraf induktif, paragraf campuran. Pengertian plagiarisme adalah pengambilan karangan atau pendapat dan sebagainya orang lain yang menjadikannya sebagai seolah-olah karangan atau pendapatnya sendiri. Sebab-sebab timbulnya plagiarisme yaitu terbatasnya waktu yang untuk menyelesaikan sebuah karya ilmiah yang menjadi beban tanggung jawabnya, rendahnya minat baca dan minat melakukan analisis terhadap sumber referensi yang dimiliki. Kiat-kiat agar tulisan terhindar dari plagiarisme antara lain sertakan sitasi, catat berbagai sumber daftar pustaka sejak awal, lakukan parafrase, lakukan interpretasi, lakukan aplikasi anti plagiarisme. Pengertian daftar pustaka. Daftar pustaka merupakan daftar yang berisi semua buku atau tulisan ilmiah yang menjadi rujukan dalam melakukan penelitian. Contoh penulisannya dimulai dengan nama penulis, tahun, judul buku, kata penerbit, dan penerbit.